Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kuliah subuh kita pada pagi ini kita ambil dari dua surat, dua ayat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk mengabdi kepadaku. Itulah dua dasar kuliah subuh kita pada pagi ini, Bapak dan Ibu. Kalau dalam ayat pertama Allah memerintahkan kepada seluruh manusia ini tanpa kecuali bahwa perintah itu adalah mengabdi, beribadah kepada Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Mulai dari awal sampai akhir yang manusia dia ciptakan, maka tugasnya, kewajibannya adalah beribadah. Itu jangan lupa tuh, manusia itu beribadah. Kemudian apa tujuan daripada ibadah itu? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Hampir sama ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu pakai illa lagi, kecuali ya. Kalau pakai kecuali berarti tidak ada di luar itu. Kecuali adalah untuk ya liya'buduni, ya, untuk ya mengabdi kepadaku juga. Dalam ayat yang kedua ini dipertegas lagi oleh Allah, jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi sama antara surat Al-Baqarah 121 ayat yang ke-21 dengan Az-Zariyat ayat 58 itu sama-sama mengabdi, beribadah. Kalau ini dipahami oleh manusia, Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa manusia itu akan menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat. Nah, tentu kita harus jelaskan apa itu ibadah. Dan status kita manusia itu berarti adalah sebagai abdun. Abdun. Apa itu abdun? Yaitu hamba. Kalau bahasa dulunya, bahasa yang apanya itu budak.
Oh, ambo orang kayo, ambo ndak mau disebut budak dah. Allah bilang budak. Saya presiden, saya gubernur, menteri, itu. Saya orang terhormat, budak juga. Tapi budak Allah. Ya, bukti budak. Ya, pertama budak itu harus patuh dan taat kepada tuannya. Dulu di zaman Nabi, zaman jahiliyah itu ada perbudakan. Banyak budak itu, diperjualbelikan budak itu. Datang Islam, maka Islam membebaskan perbudakan. Kalau kita lihat budak-budak di zaman dulu itu, ya, makannya diagakan, gitu. Tempat tinggalnya, wah, dia disuruh bekerja, ya, kadang-kadang melebihi kapasitas kemampuannya. Kalau tidak suka oleh tuannya itu dulu tuh, yang budaknya dibawa ke pasar, dilelang budak tadi itu. Ya, kalau masih kue aja baru harganya tinggi. Itu. Tapi kalau lah lenyai budak tadi, tuh ibu lenyai bu, lalat-lalat ya, itu harganya murah. Tidak ada artinya budak dulu di zaman jahiliyah dulu. Ya, datang Islam dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dibebaskan ya budak tadi. Bahkan budak itu di zaman Islam itu, kalau nyolah dibebaskan, dimerdekakan, dimuliakan oleh Islam itu. Belah pemainnya seperti Bilal bin Rabah. Bahkan ada budak itu menjadi ahli hadis, ya, yang hafal ribuan hadis itu. Itulah budak. Nah, tentu budak menjadi budak manusia tidak boleh. Tapi kita jelas-jelas Allah katakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi budakku, kata Allah. Mau kita lawan Allah, ya. Gengsi kepada Allah, silakan. Tetap kita ini statusnya sebagai budak Allah. Nabi Muhammad itu kan asraful anam, manusia yang paling termulia dari manusia. Tapi sebut juga oleh Allah sebagai subhanallazi asra bi abdihi lailam. Ya, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Nabi Muhammad, budak. Nabi Muhammad tidak kecil hatinya disebut dengan budak. Itu budak Allah, ya. Di dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Budak-budak Allah itu, hamba-hamba Allah itu yang pengasih itu. Kalau surah Al-Furqan mulai ayat 60 itu. Jadi ini yang harus disadari oleh manusia saat ini, Bapak Ibu. Menjadi budak, tapi budak Allah. Nah, apa ciri budak itu? Pertama, patuh dan taat. Disuruh nyobai, ditagah nyobaranti, gitu. Kok ndak disuruh dia Allah sholat, ndak sholat? Nah itu. Nah, budak Allah itu, ya, budak setan. Ya. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat, kata Allah. Tapi sibuk juga dengan kerajaannya mencari dunia. Budak siapa dia? Budak harta, ya. Ya. Kalau jadi budak harta, hina. Tapi kalau menjadi budak Allah, mulia. Jadi budak itu adalah harus patuh. Kalau melawan budak, dihukum oleh tuannya. Manusia kalau dia melawan kepada Allah sebagai budak, maka dia akan dihukum oleh Allah. Tapi Pak Ustaz,
Berapa banyak orang tidak patuh kepada Allah, tidak dihukum juga. Nah, itu caranya Allah, kasih sayang Allah. Ya, mudah-mudahan manusia tadi, budak tadi, ya sadarnya. Nah, banyak juga yang itu. Di ujung-ujung di akhir-akhir hayatnya, wah tobatnya. Itulah banyak Bapak dan Ibu kita saksikan orang-orang. Mulai balik sampai umur 50, ya. Kerajaannya tidak tentu halal dan haram, tapi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi orang yang taat. Itulah ayat yang kita mukadimah yang kita baca tadi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada manusia ini hidayah. Kalau seandainya bukan Allah yang memberikan hidayah itu, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Ya. Karena hidayah itu kuncinya di Allah. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi, ya manusia itu statusnya sebagai budak pertama patuh dan taat. Yang kedua, sebagai budak kita dari Allah, maka kita harus menjunjung tinggi ya Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Kita harus hormati, kita muliakan, kita agungkan Allah itu, karena kita budak. Karena tugas dari budak itu adalah ciri daripada budak itu memuliakan tuannya. Dialah budak-budak dulu, ya, dibelanya tuannya. Kalau coba-coba dia umpamanya menjelek-jelekkan tuannya, ketahuan oleh tuannya, dihukum. Dihukum. Allah juga begitu. Kita sebagai budak Allah, hamba Allah, maka kita harus mengagungkan, menjunjung tinggi asma Allah, nama-nama Allah, wa af'alullah, perbuatan Allah, dan zat Allah. Kita agungkan itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengagungkannya? Itu nanti ada SOP-nya namanya, juknisnya itu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan ya wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Nah, intinya adalah bahwa kita Bapak dan Ibu manusia ini dilahirkan Allah menjadi ya beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah tidak lain dan bukan Allah beribadah kepada Allah. Nah, apa itu ibadah? Mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Nah, ini manusia juga tidak paham pengertian ibadahnya. Nah, ibadah itu dalam ta'rif atau definisinya adalah seluruh tindak tanduk perbuatan kita yang kita lakukan adalah untuk litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan Allah, diri kita kepada Allah dengan cara-cara yang benar dan tepat. Itu ibadah. Nah, seluruh aktivitas kita, nah aktivitas itu namanya lahir dan batin kita, itu adalah ibadah. Jangan ibadah hanya formalitas saja. Ya. Jangan ibadah hanya ya, yang simbol-simbol saja, betul. Disitulah perlunya ibadah juga hati, itulah ikhlas. Karena hidup kita ini terbatas waktunya. Nah, karena terbatas, jadikanlah ya waktu yang pendek ini menjadi ibadah. Jadi ibadah itu adalah seluruh rangkaian kegiatan kita. Qaul kita ibadah, ya, af'al kita ibadah. Sam'a, pendengaran kita ibadah. Basar kita ibadah. Ya, tapi dasarnya adalah itu Al-Quran dan Sunnah, ibadah. Nah, maka oleh ulama Bapak Ibu, ibadah itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang khusus. Yang kedua ibadah amah, umum.
Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yaitu yang tata caranya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Tidak boleh kita rubah-rubah, tidak boleh kita modifikasi. Ini kan tidak kendaraan saja dimodifikasi, ada orang dapat. Kadang-kadang ibadah-ibadah pun itu dimodifikasi, Bu. Ditambah-tambah, dirubah-rubah itu. Ya kan, ada anak muda punya motor itu dimodifikasinya itu. Nah, ibadah mahdhah itu tidak boleh. Salat, aqimis shalah, inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan salat, salat itu bagi orang mukmin ada waktu-waktu ditentukan. Maka ada subuh, jamnya sekian, tidak boleh lama kok itu. Zuhur, asar, ya sampai isya. Ya. Aku ada pula aliran sasek kan itu di mana? Di Solo dulu 3 tahun lalu. Yang sholat itu hanya cukup sekali saja seumur hidup. Gitu. Banyak pula pengikutnya itu, karena tidak berilmu, ikut-ikutan. Itulah gunanya kita belajar, Bapak. Nah, apalagi di daerah sono, daerah Jawa itu macam-macam itu. Ada sholat, supaya khusyuk, supaya mengerti kita sholat itu ditukar saja dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia baca, nah itu. Tidak dibaca lagi Allah ma baini wa baina atau wajah tu wajhiya, tukar itu. Terjemah saja dibaca itu supaya paham. Tidak bisa. Ya. Al aslu fil ibadah atau kif wal ittiba. Kalau ibadah sholat itu, maka dia harus sistemnya baku, mengikut ya kepada apa yang dilakukan Nabi. Ya, kalau tidak mengerti, ya pelajari terjemahnya. Ikut diterjemahkan. Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar dibacanya. Nah, kalau orang baik kepada Allah, beliau godang, ya. Godang atau akhirnya ya berantakan lah sholat tadi, hilang hakikat ya dari sholat tadi. Alai puasa juga begitu, bulan Ramadan wajib, zakat juga begitu, haji ya al-hajju Arafat, haji itu di Arafah puncaknya, tidak boleh ditukar-tukar. Ini ada pula aliran-aliran pemikiran yang sesat dan menyesatkan, karena 20 tahun, 17 tahun harus menunggu, ya kemudian bagaimana haji itu melalui virtual saja, melalui Zoom meeting saja, gitu. Ini pemikiran-pemikiran sesat, Bapak. Ya kan? Tidak boleh tukar-tukar. Ya, nah, itu ibadah mahdhah namanya. Tata caranya, waktunya tidak boleh diganti-ganti. Tapi ini kan ya terbatas itu. Padahal kalau sholat berapalah lama waktunya? Paling lama mungkin sholat itu 5 menit itu. Itulah lama orang sholat itu, berakat. Kalau puasa sekali setahun. Kalau zakat, ya kalau yang mampu itu. Kalau enggak, haji apalagi Bu ya. Daftar kini Ibu deh. Kalau Bu mau berapa? Bu mau 60 kini Pak. Itu daftar jo lah Bu. Ada daftar jo. Ya. Daftar, tapi itu nunggu dulu 17 tahun. Nah, enggak bisa haji, umrah. Kan begitu. Tapi kan tidak semua orang bisa itu haji. Kalau hanya ibadah itu yang khusus itu saja, maka tentu kadang-kadang yang akan masuk surga itulah orang-orang yang kaya atau banyak hartanya, dia zakat. Nah, disinilah ada nama yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang umum sifatnya. Apa itu? Ibadah yang tidak ada batas waktunya. Nah, dan tidak seketat ibadah yang sholat, puasa, zakat, haji tadi. Apa itu? Nah, itulah seluruh aktivitas kita. Mulai dari kita bangun tidur lah ibadah itu. Lalu tadi dibaca doa alhamdulillahillazi ahyana, ibadah itu Pak. Sadar Pak bahwa
wa jago iko hidup kembali atas izin Allah. Beko kalalo wa balik baca dulu doa. Bahkan sebelum doa itu wa zikir-zikir dulu kan itu. Karena langsung lalu sudah pun ada itu ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi, zikir-zikir sebelum tidur. Supaya tidur kita itu tidurnya ibadah ya. Paling kurang gitu membaca ya surat Al-Kafirun umpamanya itu. Karena surat Al-Kafirun itu kalau kita baca menjelang tidur kita akan terbebas dari kekufuran, kekafiran gitu. Nah, oleh kegiatan kita serba fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila kamu sudah selesai salat, kau habis subuh fantasiru, bertebaranlah. Ya kan, ini kan hari Minggu, kalau pegawai libur. Pedagang silakan ke pasar, petani silakan ke ladang, ke sawah gitu. Dan itu adalah menjadi ibadah. Jadi tidak hanya di masjid saja kita ibadah. 24 jam waktu kita ini bisa menjadi ibadah. Ya kan, itu. Kalau tidak apa? Ya, kalau tidak terbatas sekali. Yang akan masuk surga itu nanti ya orang-orang tertentu. Padahal surga itu arduas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Langit itu berapa? Ya 7 lapis. Satu langit itu adalah sangat luas sekali itu. Maka ya jangan dibatasi surga itu. Kalau hanya ibadah-ibadah ini saja tertentu. Bahkan setiap helaan napas kita turun naik itu sudah bisa jadi ibadah. Itulah zikir kita kepada Allah. Ya, helaan napas saja bisa menjadi ibadah. Diam kita sejenak, tafakkur, itu adalah menjadi ibadah. Nah, Bapak Ibu. Jadi itu tugas pokok kita menjadi pengabdi kepada Allah, dan ibadah kita itu sangat luas sekali. Nah, kemudian walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beribadah, tetapi Allah beri kita ini namanya reward, penghargaan. Setiap yang kita lakukan Bapak Ibu, perintah Allah itu dikasih oleh Allah itu penghargaan. Namanya itu ajrun namanya, atau sawab namanya, balasan pahala itu. Karena kasih Allah enggak. Kita disuruh oleh Allah, kamu mengabdi, tapi aku beri kamu balasan. Nah, itu yang disebut dengan pahalu. Dan pahala itulah nanti akan menjadi pertimbangan bagi Allah, menjadi alasan bagi Allah untuk merahmati kita. Itu Pak Bu. Nah, oleh karena itu suatu amalan Bapak, suatu perintah itu besar atau kecilnya suatu pahala dari Allah itu ditentukan oleh beberapa hal. Gadang atau keteknya pahalo nan wadape itu ya ditentukan oleh beberapa hal, beberapa sebab. Pertama, ditentukan oleh siapa yang memerintahkannya. Yang kedua, ditentukan oleh tempatnya. Yang ketiga, ditentukan oleh waktunya. Di gadang keteknya pahalo itu pertama siapa yang memerintahkan. Nah, kita beribadah siapa yang merintah? Allah dan Rasul. Kan itu yang memerintahkan. Atiullah wa atiur Rasul. Ta'ala Allah, ta'ala Rasul. Jadi Allah yang memerintahkan. Nah, kalau Allah yang memerintahkan itu semuanya berpahala. Ya, berpahala semuanya itu. Nah, suruh oleh Allah aqimis shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, bayarkan zakat, warqa'u ma'ar raki'in, salat berjemaahlah. Nah, itu. Ini perintah Allah itu. Ya. Yang kedua siapa lagi? Rasul menyuruh kepada kita. Wah, kalau perintah Rasul banyak pula hadisnya. Kitab-kitab hadis saja itu banyak.
Hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Tabrani, Ibnu Hibban, Hakim, Ahmad. Itu hadis-hadis semuanya itu. Perintah Allah, perintah Rasul sana itu kan. Nah, itu berpahala kita. Yang kedua adalah di segi waktunya. Segi waktu. Nah, waktu itu pun juga menentukan. Ya. Pokoknya semua kita beribadah dapat pahala, tapi ada pula waktu-waktu yang besar pahalanya. Nah, itulah ibadah di bulan puasa itu. Itu waktunya sangat mulia. Maka ibadah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu yang wajib yaitu dilipat-lipatkan, dan yang sunat sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Maka rugilah orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan ini untuk tidak beribadah, ya kan? Lah pertengahan Ramadan lah masuk lah pembalih Ramadan kuah, ya kan? Nah, itu nampak itu bagaimana terjadi penurunan semangat umat Islam. Tadi malam ambol di Bukit Tinggi, wah yang ramai pasar itu. Ya, masjid lah berkurang. Jadi waktu gitu. Berdoa kapan waktu yang paling bagus berdoa? Kapan saja dan di mana saja. Tapi berdoa di bulan Ramadan, nah itu waktu yang sangat mustajabah. Ya kan? Di waktu kita berpuasa itu waktunya sangat bagus. Ya. Kemudian tempat. Ibadah, sholat di mana saja boleh, asalkan jangan di kandang kuda, di kandang kambing, di WC. Ya. Tapi apa? Ada tempat yang paling mustajab, yang paling tinggi nilainya. Ya. Nah, itulah pertama masjid, musala. Tapi kenapa orang malas ke masjid? Ya? Padahal salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Berapa? 27 kali lipat. Di mana saja, di masjid mana saja. Tapi ada pula tempat yang paling istimewa, ada 3 tempat. Nah, itulah di mana? Masjidil Haram. Ya, satu kali salat di sana sama dengan 100.000 kali salat di masjid-masjid di mana saja di dunia. Kenapa? Itu tempat yang namanya Masjidil Haram. Yang kedua apa lagi? Di Masjid Nabawi. Kenapa namanya Masjid Nabawi? Karena tanah itu adalah dibali oleh Rasulullah dari uang Rasulullah sendiri. Nah, bernama dia Masjid Nabawi. Berapa kali sholat di sana itu? 1000 kali. Di mana lagi yang ketiga? Itulah Masjidil Aqsa di Palestina. Satu kali sholat di sana sama seperti kita sholat 500 kali sholat di masjid yang biasa. Justru tapi di bulan Ramadan itu Bapak Ibu saudara kita tidak aman beribadah di sana. Ya, diserang oleh Israel, laknatullah. Lagi sholat ditembaki ke dalam masjid itu Bapak. Tapi luar biasa semangat ya umat Islam di sana itu. Kita di Indonesia aman, nyaman, ya malas datang ke masjid. Orang di sana apa namanya bertarung dengan nyawanya. Itulah ya bagaimana 3 tempat itu. Di luar 3 tempat itu adalah di masjid di mana saja. Ya kan. Berdoa juga begitu. Berdoa di mana saja itu diijabah oleh Allah. Tapi berdoa di tempat-tempat yang khusus itu sangat istimewa. Nah, itulah berdoa umpamanya di Multazam kan itu kan. Bapak dan Ibu yang udah pernah haji itu di mana itu Multazam itu Bu? Nah, itu antara ya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, itu berdoa di sana mustajab. Berdoa di Raudhah. Itu doa mustajab. Jadi dari segi waktunya, dari segi tempatnya, dari segi yang memerintahkannya.
itu dikasih pahala semua balok. Berikutnya, pahala itu ditentukan besar atau kecilnya juga. Ada pula pembahagian ibadah itu dari sisi yaitu ada pahala itu yang sekali beramal dapat pahala Pak. Sekali beribadah dapat pahala. Tapi ada juga pahala itu yang terus menerus pahalanya. Ini disebut dengan itu jariyah namanya, enggak? Nah, jariyah. Jari itu aja mengalir, bukan jariyah itu jariyah apa? Jariyah tanago bukan itu maksudnya. Nah, jadi yang pertama Pak, kita beribadah kepada Allah SWT, pahalanya tidak beramal habis. Contohnya tidak, kita umpamanya puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu ada pahalanya ketika bulan Ramadan aja puasanya wajib namanya. Tapi di luar itu nanti puasa sunat, nah, dikasih juga pahala. Haji juga begitu, zakat juga begitu. Membaca Al-Quran kasih pahala, kasih pahala, ya. Dan pahalanya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, maka itu harus kita rebut selalu Bapak, rebut, terlakukan. Nah, tapi ada pahala yang mengalir terus itu, mengalir. Ya. Selama hidup mengalir pahalanya, apalagi kalau lah mati, nanti mengalir terus pahalanya. Gitu. Apa itu Bu? Tiga kata Nabi nak. Tiga. Iza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salasin. Apabila mati seseorang anak Adam itu, maka putuslah ya pahalanya. Tidak ada lagi pahala illa min salasin kecuali tiga. Pertama sedekatin jariyah, yaitu sedekah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladin soleh yud'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, pertama apa? Sedekatin jariyah, sedekah Pak. Ya, sedekah. Sedekah itu apa? Yang sedekah sini bisa zakat, bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah itu sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah sedekah jariyah itu adalah bukan zakat. Ya, kalau zakat kan itu sekali berzakat pahalanya udah tentukan. Tapi sini maksud sini adalah yang tahan lama lah begitu, tahan lama. Inilah orang-orang yang terlibat dalam berinfak wakaf untuk membangun masjid Zu'ama ini. Ya besar atau kecil walaupun hanya 5.000 atau satu sak semen itu, maka apa? Maka akan mengalir pahalanya terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Lah hancur tubuhnya di dalam kubur dimakan oleh cacing, tapi pahala terus ditransfer oleh Allah. Ibarat orang apa namanya pegawai ndak, ada yang dikagih pesangon itu, tapi kok ndak ada namanya pensiunan itu. Pensiun gitu. Tapi kalau pensiun kalau lah meninggal itu pensiun. Kalau ikon ndak pensiunnya itu lah mati pun awak dapatnya pensiun dari Allah. Bangun masjid, wakafkan tanah untuk masjid, bangun madrasah, bangun sekolah, bangun irigasi, bangun jalan, kan itu kan? Selagi itu dipakai, maka pahalanya terus menerus mengalir. Nah, disitulah fungsinya harta itu Bapak dan Ibu. Dia mau tidak setuju kalau orang mengatakan itu harta itu tidak bisa dibawa mati gitu. Iya Bu, harta bisa dibawa mati tidak Bu? Hah? Tidak bisa. Bisa. Ibu punya oto kan itu, oto tidak bisa bawa mati dong. Punya ameh tidak bisa bawa. Tapi apa? Jual oto itu, jual ameh itu, sedekahkan, wakafkan itu. Maka apa namanya itu? Kan harta dibawa mati gitu. Ya, ada orang kok tidak punya anak, ya piti banyak itu, akhirnya apa yang menikmati siapa? Nah, itu orang lain gitu. Nah, alangkah baiknya sebahagian diwakafkan itu, wakafkan, ya titipkan itu. Ibarat apa pulang kampung banyak barang awak engkau bawa pulang, awak kan pulang kampung saudanya kan, nah, maka titipkan melalui JNE.
Ya, ada titipan macam-macam lah teman. Nah, titipkan kepada fakir miskin, anak yatim dan segala macamnya. Yang kedua apalagi yang mengalir itu pahalanya yaitu ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, itu ilmu. Ilmu apa saja Bapak? Asalkan bukan ilmu hitam. Nah, kalau ilmu hitam yang dipelajari diajarkan itu mengalir juga dosanya yang mengalir. Gitu. Ilmu santet, ilmu sihir kan gitu kan. Nah, tapi ini ilmu yang bermanfaat. Kalau ada orang jadi guru fisika, kimia, biologi dan segala macamnya, selama ilmu itu diajarkan dipakai oleh orang, maka dia akan mengalir pahalanya. Apalagi ilmu agama ini. Ilmu agama ini. Ya, mengalir terus pahalanya. Maka itulah sebabnya Islam itu mendorong umatnya agar belajar. Hadis yang sering kita dengar itu, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu itu mulai dari lahir sampai meninggal gitu. Long life education kata orang itu. Pendidikan seumur hidup. Nah, kalau awak labu kepala 5, 6, 7 ekor, ilmu apa yang akan kita pelajari? Ilmu agama. Itulah makanya awak hadirilah majelis ilmu. Perang panjang kok banyak pengajian-pengajian ya. Pilih saja lah gitu. Ya, mana dunia ayo kada dicari kan itu. Carilah ilmu agama itu lagi. Belajar. Nah, yang ketiga terakhir, awaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan awak anak soleh, maka mengalir kesolehan awak itu kepada ibu dan ayah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, karena dididik oleh orang tua kita dulu. Ya, masih ngantuk-ngantuk pagi itu dijagokan dari ibu kita, ayah kita. Bangun. Ya, tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini sekarang. Nah, kini awak lah. Nah, ya dua anak awak yang soleh. Nah, mudah-mudahan ibu ya anak awak soleh dan solehah semuanya. Nah, itu yang akan mendoakan Pak Abu, mengalir pahalanya selalu. Ya kan? Nah, inilah dua bentuk ibadah yang pahalanya berbeda. Ada yang sekali beribadah dapat pahala, tapi ada yang mengalir. Kalau ada dapat ketiga-tiganya, alhamdulillah luar biasa. Piti banyak digunakan untuk ibadah. Ilmu ada, kemudian anak ada. Tapi kalau enggak, ya piti ada, kemudian ilmu enggak ada, tapi anak ada. Atau ya mungkin ya, piti ndak ada, tapi ada ilmu, ada anak. Atau salah satu dari yang tiga tadi. Namanya? Oh, mungkin piti saja, atau mungkin ilmu saja, atau mungkin anak saja. Nah, kalau seandainya ndak ada ketiga-tiganya, maka itu perbanyaklah ibadah yang di luar yang tiga tadi. Itulah qiraatul Quran, baca Al-Quran, berzikir, bersalawat, kan, bertasbih, itu. Ya, yang gampang-gampang aja Bapak Ibu tidak membutuhkan biaya, selawat, umpamanya, selawat, maja di Man Kota Baru MAPK. Ada anak kami Bapak Ibu yang selawatnya setiap hari itu katanya 5.000 kali. Haji Bapak, ini duduk belakang saya tuh, tapi katanya 5.000 kalinya setiap hari bersalawat. Di Balinya alat itu telekonter itu kan, yang digital itu. Nah, itu maitongnya. Itu perbanyak salawat. Karena amalan yang tidak ditolak oleh Allah adalah salawat. Amalan yang satu-satunya diperintah oleh Allah tapi Allah juga melaksanakannya adalah salawat. Barangkali ya Pak, apa Ibu bersalawat dalam sehari? 100 kali tingkatkan. Nah, menjadi 200, tingkatkan lagi menjadi 300 gitu. Harus ada peningkatan terus salawat. Oh, kalau bicara tentang salawat itu ada 35 fadilah salawat itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah dulu yang bisa kita sampaikan. Ambo sebagai pengganti dari Ustadz Abdul Aziz ya, jadi amanah lah Ambo sampaikan. Nah, itulah bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.